aku mau coba praktek nih. Tapi aku minta nih sama teman-teman, tolong jangan skip, jangan sampai ada yang kelewat, takutnya nanti malah bingung ya. Aku bakalan ngasih contoh penghasilan 3 hari berbeda-beda, karena ini kan untuk penghasilan tidak tetap. Halo, assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing gimana sih cara mengatur uang untuk penghasilan harian tidak tetap. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, di sini aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat-alat untuk nabung kayak celengan target, dompet disiplin, atau mungkin binder untuk budgeting. Boleh banget cek keranjang yang ada di layar atau cek deskripsi, di sana udah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, baik, langsung aja. Jadi langkah pertama, teman-teman tetap harus mau menulis ya, jangan malas. Silahkan tulis pengeluaran harian dan pengeluaran bulanan. Nah, di sini aku ngambil contoh untuk yang udah berumah tangga dengan 1 orang anak. Nah, jadi silahkan teman-teman sesuaikan lagi ya. Misalkan untuk pengeluaran bulanan, aku mah Ria ada bayar kontrakan atau bayar cicilan kendaraan, silahkan ya disesuaikan. Di sini aku ambil contoh sederhananya aja. Jadi teman-teman bisa ngikutin caranya ya. Untuk pengeluarannya silahkan lebih rinci lagi, sesuaikan dengan pengeluaran teman-teman, mau itu harian, mau itu bulanan, kayak gitu ya. Nah, untuk pengeluaran harian, di sini makan Rp50.000, kemudian jajan Rp20.000 karena 1 anak. Kalau anaknya 2, 3, silahkan sesuaikan ya, untuk jajan anggarannya berapa. Kemudian ini uang bensin Rp20.000. Nah, jadi total pengeluaran harian ini udah pasti ya, Rp90.000. Nah, kemudian untuk pengeluaran bulanan ini harus disisihkan setiap hari. Ini wajib banget harus disisihkan setiap hari. Jangan ada istilahnya nanti aja lah kalau udah mau deket bayar SPP anak baru ngumpulin, jangan kayak gitu ya. Karena sering banget kejadian udah jatuh tempo tapi belum terkumpul uangnya. Makanya biasakan untuk yang penghasilannya harian, sisihkan setiap hari. Nah, belanja bulanan di sini contohnya Rp600.000. Misalkan Bunda atau teman-teman lebih nih karena anggota keluarganya cukup banyak. Jadi misalkan Rp800.000, silahkan dibagi 30 hari. Jadi ketahuan per hari harus menyisihkan berapa. Nah, kalau di sini aku ambil contoh belanja bulanan anggarannya Rp600.000 per bulan. Berarti per hari harus menyisihkan Rp20.000 ya. Kemudian biaya sekolah anak Rp300.000 karena kata aku tadi ya, 1 orang anaknya. Kalau misalkan aku mah anaknya banyak SD, SMP, SMA, silahkan sesuaikan lagi kira-kira per bulan butuhnya berapa, kemudian dibagi 30 hari. Nanti ketahuan per hari harus menyisihkan berapa. Nah, ini kalau Rp300.000 per hari harus menyisihkan Rp10.000. Kemudian tagihan listrik, misal tagihan listrik Rp300.000 per hari menyisihkan Rp10.000 ya. Kemudian ini kuota internet atau bayar wifi, misalkan Rp300.000 per bulan, berarti per harinya menyisihkan Rp10.000. Kemudian ini tabungan, pengen terkumpul Rp600.000 per bulan, berarti per hari harus menyisihkan Rp20.000. Kemudian hiburan sederhana Rp300.000 misalkan ya liburan yang murah meriah aja, yang penting quality time sama keluarga, per hari menyisihkan Rp10.000. Nah, jadi total yang harus disisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan yaitu Rp80.000 ya. Rekap harian Rp90.000 ditambah ini yang harus disisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan Rp80.000, jadi totalnya Rp170.000. Nah, mungkin untuk teman-teman beda ya, ada yang belum berumah tangga, ada yang udah berumah tangga, ada yang anaknya 2 atau 3, pasti totalnya bakal beda. Silahkan dihitung secara rinci, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, misalkan udah ditulis ya semuanya secara rinci, nggak ada yang kelewat, jadi udah tahu total per hari itu berapa. Teman-teman siapkan dompet disiplin. Nah, kemudian ditulisinnya di sini untuk belanja bulanan, kemudian untuk SPP anak, nanti dimasukin uangnya ke sini. Kemudian untuk bayar listrik, bayar wifi atau kuota internet, kemudian untuk tabungan, untuk ini shopping atau untuk hiburan ya.
Nah, kalau yang pengen beli dompet disiplin boleh banget ya teman-teman cek keranjang atau cek deskripsi. Tapi kalau misalkan aku mah nggak mau Ria, mau pakai amplop aja, boleh banget. Kayak aku kemarin ya, teman-teman beli amplop terus dinamain. Pokoknya dinamainnya sesuai dengan pengeluaran teman-teman yang tiap bulan. Kalau yang harian kan langsung dibelanjain ya, kayak misalkan untuk bensin langsung dibeliin, untuk belanja bahan masakan langsung beliin, untuk bekal anak langsung dikasihin. Nah, ini mah untuk yang pengeluaran bulanan kayak gini nih, yang tadi kata aku ya. Belanja bulanan, biaya sekolah anak, tagihan listrik, internet, tabungan untuk yang punya cicilan yang lain, misalkan bayar kontrakan, cicilan kendaraan silahkan ditambahin kayak gitu ya. Nah, selain itu juga karena penghasilannya tidak tetap, teman-teman sediakan kayak toples gini lah ya. Ini fungsinya untuk apa? Kalau misalkan hari ini penghasilan teman-teman cukup banyak, simpan lebihannya di toples ini. Nantilah aku jelasin ya, pokoknya sediain toples kayak gini aja. Nah, terus untuk teman-teman yang penghasilannya itu harian tapi dari hasil berjualan kan gak tetap ya, ada uang modal. Nah, sediakan juga sama satu toples kayak gini ya. Untuk apa itu? Untuk khusus uang modal. Jadi misalkan kayak gini, teman-teman itu berjualan, omsetnya hari ini Rp500.000. Nah, dihitung-hitung modalnya Rp300.000, pisahin uang modal. Jadi yang di budgeting itu yang keuntungannya yang Rp200.000 ya. Uang modal itu jangan sampai di budgeting, jangan sampai kepake. Takutnya apa? Nanti nggak ada uang untuk belanja lagi, untuk belanja barang jualannya kayak gitu ya. Jadi dipisahin, mau itu di dompet, kata aku juga mau di toples, pisahin aja. Yang di budgeting itu, yang diatur-atur itu yang keuntungan per hari ya, yang Rp200.000. Nah, baik, aku mau coba praktek nih, tapi aku minta nih sama teman-teman, tolong jangan skip, jangan sampai ada yang kelewat, takutnya nanti malah bingung ya. Aku bakalan ngasih contoh penghasilan 3 hari berbeda-beda, karena ini kan untuk penghasilan tidak tetap. Nah, di hari pertama aku ngambil contoh pendapatan atau penghasilan teman-teman itu Rp170.000. Teman-teman masukin uangnya ke dalam dompet disiplin ya. Nominalnya ikutin yang tadi udah ditulis kayak gini sama teman-teman. Nah, ini untuk pengeluaran harian dulu. Makan Rp50.000, pisahin Rp50.000 ya. Ini untuk bunda beli bahan masakan per hari. Kemudian jajan anak Rp20.000. Nah, terus bensin Rp20.000. Nah, untuk pengeluaran bulanan masukin ke sini. Ini untuk belanja bulanan Rp600.000 per hari, menyisihkan Rp20.000. Nah, masukin ke sini untuk belanja bulanan. Kemudian biaya sekolah anak Rp10.000 per hari. Nah, Rp10.000 masukin ini untuk SPP sekolah anak ya, Rp10.000. Nah, terus tagihan listrik Rp10.000. Kuota internet Rp10.000 per hari. Bayar wifi kalau di sini ya. Kemudian untuk tabungan Rp20.000 per hari. Kalau pengen sebulan terkumpul Rp600.000. Untuk hiburan Rp10.000. Rp10.000. Jadi pas ya, penghasilannya Rp170.000 dan yang dibutuhkan juga sama Rp170.000. Nah, sekarang aku bakalan ngambil contoh penghasilan di hari berikutnya, yaitu Rp220.000. Nah, kita budgeting lagi untuk pengeluaran harian dulu. Makan Rp50.000. Kemudian untuk uang jajan anak Rp20.000. Kemudian untuk bensin Rp20.000. Dan belanja bulanan Rp20.000. Simpan Rp20.000 untuk belanja bulanan. Kemudian biaya sekolah anak Rp10.000 per hari ya. Kalau mau nyisihin kayak gini per hari, nanti pas jatuh tempo bayar SPP anak atau bayar listrik, uangnya udah terkumpul. Berikutnya bayar listrik Rp10.000, masukin. Bayar wifi atau kuota internet Rp10.000. Tabungan Rp20.000. Nah, terus untuk hiburan sederhana atau shopping Rp10.000. Nah, karena kata aku tadi penghasilan hari ini cukup besar, jadi ada sisanya ya. Ini udah terisi semuanya dompetnya untuk pengeluaran bulanan. Kemudian harian juga sudah ya, ini yang untuk harian udah, masih ada uang sisa. Uang sisa ini simpan di, kata aku tadi, toples uang lebihan.
Nah, kita masukin ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lebihan hari ini Rp50.000. Hari ini aman. Nah, di hari berikutnya, misalnya penghasilan menurun, cuma dapat Rp140.000. Nah, sementara kata aku tadi ya, per hari harusnya kan kita minimal punya uang Rp170.000 untuk mencukupi kebutuhan, harian, untuk mencukupi kebutuhan bulanan, dan untuk menabung. Tapi kita cuma dapat Rp140.000, gak apa-apa. Ayo kita pisahkan dulu. Untuk makan Rp50.000, untuk jajan anak Rp20.000, untuk bensin Rp20.000, kemudian untuk belanja bulanan Rp20.000, SPP anak Rp10.000, untuk bayar listrik Rp10.000, kemudian untuk bayar wifi Rp10.000. Nah, uangnya udah habis, penghasilan hari ini karena cuma Rp140.000, tapi ada yang belum keisi, yaitu tabungan dan untuk shopping, untuk hiburan. Dari mana nih uangnya? Rp30.000 kurang. Dari mana nih untuk nombokinnya? Dari sini. Ya, kemarin ada uang lebihan, teman-teman simpan uang lebihannya di sini Rp50.000. Jadi sekarang teman-teman penghasilan kurang udah gak bakalan bingung ngisi ini karena ada uang di sini, uang di toples ya. Kita ambil Rp20.000 untuk menabung. Rp20.000 isi ke sini, ke tabungan. Nah, kita masukin ke sini, ke tabungan. Udah ya, udah diisi. Nah, terus untuk shopping atau untuk hiburan Rp10.000 kita isi ke sini. Ambil dari sini. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya udah keisi. Masih ada uang lebihan sedikit. Biarin aja uang lebihan ini. Jangan dipakai untuk apa-apa, takutnya besok penghasilan menurun lagi. Terus gimana dong Ri kalau misalkan besok penghasilan aku benar-benar sedikit, jadi uang lebihan ini tuh nggak cukup buat ngisi dompet disiplinnya? Nggak apa-apa, tetap aja budgeting semampunya. Misal untuk tabungan dan untuk shopping nggak bisa keisi, ditulisin aja pokoknya hari ini aku belum ngisi, besok pas ada uang lebihan diisinya double. Hari berikutnya misalkan belum bisa ngisi, hari berikutnya lagi belum bisa ngisi, udah ditulis aja tanggal berapa belum diisi, tanggal berapa belum diisi, apa aja yang belum diisi, nanti pas dapat penghasilan lebih langsung diisinya double. Nah, dengan seperti itu insya Allah dompet ini akan selalu terisi. 1 bulan insya Allah akan terkumpul untuk bayar tagihan dan lain sebagainya ya. Nanti misal udah 1 bulan ternyata uang di toples ini cukup banyak, berarti bisa disimpulkan penghasilan teman-teman itu selama 1 bulan lebih sering penghasilan besarnya ketimbang penghasilan kecil karena banyak uang lebihan di sini. Kayak gitu ya. Ini udah terisi tapi masih ada uang lebihan atau mungkin masih banyak uang lebihan. Sebaliknya kalau udah 1 bulan ternyata ini kosong, ini belum banyak yang keisi, tapi setiap hari disiplin, gak banyak pengeluaran yang kurang penting, berarti penghasilan teman-temannya yang harus ditingkatkan. Penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan. Harus apa? Harus mencari penghasilan tambahan lain. Kalau memang kata aku tadi dirasa udah tiap harinya disiplin, gak ada pengeluaran aneh-aneh, udah sesuai, tapi tetap aja nggak bisa ngumpulin, harus mau meningkatkan pendapatan. Jadi untuk yang penghasilan harian tidak tetap, kata aku juga usahakan apabila penghasilan meningkat, gaya hidup jangan ikut meningkat. Kalau ada uang lebihan, simpan di sini. Apabila besok atau lusa penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan tidak cukup untuk menyisihkan, menyimpan di dompet disiplin, pergunakan uang lebihan yang ada di toples tersebut. Nah, jadi gimana nih? Apa masih bingung atau bisa dipahami? Nah, kalau teman-teman masih bingung, boleh ya putar lagi videonya. Kalau bisa dengerin dengan fokus, jangan di skip-skip, jangan dilewat-lewat ya, biar nanti teman-teman bisa memahami. Tapi kalau masih bingung, masih belum paham atau ada yang pengen ditanyakan, boleh banget tulis di kolom komentar, kali aja aku bisa jawab atau mungkin ada teman-teman lain yang bisa ngebantu jawab kayak gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui, aku cuma pengen sharing aja, berharap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekiranya keterima alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Tiap orang punya caranya masing-masing, punya pendapatnya dan punya sudut pandang masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.